Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Guys, hari ini aplikasi pinjaman uang online sedang tumbuh subur di Indonesia. Dan ini dibuktikan dari triliunan rupiah yang hari ini sudah dipinjam sama masyarakat Indonesia. Dan itu membuktikan hari ini aplikasi pinjaman uang online sedang tumbuh subur di Indonesia. Dan hari ini juga banyak masyarakat kita yang belum paham tentang cara main dari aplikasi pinjaman uang online ini. Dan hari ini pada video kali ini kita pengen membahas tuntas apa saja yang tidak boleh kalian lakukan ketika kalian menggunakan aplikasi pinjaman uang online. Mungkin hari ini teman-teman masih banyak yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran, atau mungkin telat dalam melakukan pembayaran, atau mungkin terancam gagal bayar. Hari ini kita akan kupas tuntas apa saja permasalahan yang mungkin akan kalian hadapi ketika kalian sedang menggunakan aplikasi pinjaman uang online. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya, supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, langsung aja. Hari ini di tengah sulitnya perekonomian, di tengah maraknya ya masa-masa PPKM hari ini, dan mungkin masih banyaknya teman-teman kita yang mungkin belum menerima pekerjaan kembali karena badai virus corona pandemi hari ini. Dan hari ini juga banyak teman-teman yang akhirnya gelisah dan merasa serba salah ketika belum mampu melakukan pembayaran. Jadi aku pengen mengingatkan kalian terlebih dahulu. Kalian harus ingat pesan ini supaya kalian nanti menjadi lebih kuat. Hari ini orang-orang yang sedang bermasalah dalam aplikasi pinjaman uang online, atau mungkin bermasalah dengan kehidupan sosialnya hari ini karena mungkin sudah dipermalukan sama aplikasi pinjaman uang online, atau mungkin yang hari ini sedang disebar data bisa-bisa sama aplikasi pinjaman uang online, dan efeknya hari ini merasa malu atau mungkin merasa tidak punya harga diri lagi karena memang mungkin sudah dipermalukan. Reputasi kehidupan sosial hari ini yang sudah dibangun puluhan tahun akhirnya hancur seketika karena aplikasi pinjaman uang online. Aku pengen mengingatkan kalian agar untuk tetap tenang. Itu adalah langkah yang paling utama. Dan yang kedua, kalian harus tetap berpikir positif. Hari ini kita tidak ingin lagi ada korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Cukup sudah korban-korban yang telah lalu yang hari ini akhirnya sia-sia, dan kita tidak mau ada lagi korban yang berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran, atau mungkin terancam gagal bayar dengan alasan benar-benar tidak punya uang lagi. Hari ini banyak teman-teman yang mungkin sudah menyelesaikan banyak permasalahan dan mungkin hari ini sudah menguras habis semua energi dan tabungan, atau mungkin yang hari ini sudah jual ini itu segala macam tapi utangnya tak kunjung terselesaikan. Tetap bersabar dan jangan panik berlebihan. Ketika kalian bisa menguasai diri kalian sendiri, maka semua permasalahan ini akan sedikit lebih mengecil ketimbang kalian harus terus-terusan stres memikirkan sesuatu yang hari ini belum tentu pasti terjadi. Banyak teman-teman yang hari ini yang mungkin ketakutan kalau kita akan didatangi sama debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman uang online. Hingga hari ini banyak teman-teman kita yang masih terus bertanya, aplikasi A, B, C, D ini apakah masih ada debt collector lapangannya atau tidak? Dan akan kita kupas tuntas nanti setelah video berikut ini. Jadi teman-teman, yang perlu kalian ingat hari ini tentang debt collector lapangan. Kalian tidak perlu lagi merasa takut. Dan hari ini masalahnya hampir ya keseluruhan dari orang-orang yang hari ini takut bertemu debt collector itu bukan takut ditagih utang, tapi karena takut orang lain tahu dia punya hutang. Mindset yang seperti itu yang harus kalian perbaiki terlebih dahulu supaya meringankan beban pikiran dan beban masalah yang hari ini sedang kita hadapi. Jadi kita perbaiki dulu mindset itu, bahwasannya hari ini kita tidak perlu lagi merasa malu dan gengsi ketika orang lain tahu bahwasannya kita sedang punya hutang.
Secara otomatis beban ini akan semakin berkurang. Ingat, hari ini siapapun yang hari ini sedang berhutang di aplikasi pinjaman uang online, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Yang mungkin hari ini niatnya ingin menyelesaikan masalah, jangan sampai menambah masalah baru dengan cara menggali lubang dan tempat hutang yang baru. Apalagi minjamnya di aplikasi, sudah pasti hitungannya rugi. Setiap aplikasi yang kita gunakan hari ini pasti akan membebankan biaya administrasi, platform, denda, bunga, dan lain sebagainya kepada debitur yang ingin melakukan pengajuan pinjaman. Oke, tadi beberapa deretan masalah yang harus kalian ingat ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, ketika kalian gagal bayar pinjaman uang online, langkah apa yang harus kalian lakukan? Pertama sekali, ketika kalian memang benar-benar nggak sanggup, dengan catatan kalian memang sudah nggak punya uang lagi dan kekuatan untuk melakukan pembayaran. Jadi, per hari ini aplikasi pinjaman uang online itu banyak yang menawarkan negosiasi denda dan bunga. Bahkan, banyak juga aplikasi pinjaman uang online yang menawarkan hanya mengembalikan sejumlah pokok yang mereka berikan. Pinjaman uang online yang seperti ini akan terus tetap kita apresiasi. Mudah-mudahan memang benar-benar bisa membantu rakyat Indonesia yang hari ini memang benar-benar membutuhkan support dana dari yang namanya aplikasi pinjaman uang online. Kalau yang seperti itu kita dukung. Itu artinya memang benar-benar ingin membantu karena mereka menawarkan pengurangan biaya denda, bunga, bahkan mengembalikan sejumlah yang mereka kirimkan. Itu kita apresiasi. Tapi ada juga aplikasi pinjaman uang online yang hari ini memang masih benar-benar ngotot bahwasanya kita harus bayar biaya ini itu segala macam. Dan hari ini kita juga udah nggak punya kekuatan lagi untuk melakukan pembayaran. Lakukan langkah pertama adalah nyatakan kita akan siap bertanggung jawab ketika kita memang benar-benar punya hutang. Sesuai dengan tuntunan ajaran agama, yang namanya hutang memang wajib dibayar. Kita akan bayar, tapi nanti ketika kita memang sudah benar-benar punya kekuatan untuk melakukan pembayaran. Kalau hari ini kalian terus memaksakan untuk melakukan pembayaran dengan cara gali lubang tutup lubang, pasti kalian akan tambah pusing. 7 keliling. Kalau mungkin hari ini pusingnya 2-3 keliling, mungkin kalau sudah nambah hutang baru jadi 7 keliling pusingnya. Jadi kalian nyatakan kalian siap bertanggung jawab dengan catatan ketika nanti kalian sudah punya kekuatan untuk melakukan pembayaran hutang. Dan yang kedua, ya, kita cobalah untuk lebih jujur dan terbuka. Hari ini banyak, khususnya untuk ibu-ibu ya, yang hari ini belum jujur pada pasangannya atau mungkin pada orang-orang terdekat yang hari ini ada di dalam lingkungan keluarga dan kehidupan sosial kita. Cobalah untuk jujur dan lebih terbuka supaya nanti kalian bisa lebih ringan ya, beban ini. Hari ini banyak yang mungkin belum terbuka dengan pasangannya, atau mungkin belum jujur dengan orang tuanya, atau dengan siapapun yang hari ini berada di ruang lingkup sosial kita. Jadi cobalah untuk jujur dan terbuka, ceritakanlah masalah kalian. Untuk yang mungkin hari ini sudah disebar data, bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan hari ini ketika kalian sudah disebar data? Langkah yang pertama adalah konfirmasi kepada siapapun yang hari ini bertanya perihal permasalahan ini. Jelaskan saja dengan baik dan jujur bagaimana kronologinya, apa penyebabnya dan bagaimana cara mereka melakukan penyebaran data. Ingat, kita sudah jelaskan di channel 2 Silver. Kalian bisa ngecek di channel 2 Silver bagaimana cara mengamankan supaya mereka lebih sedikit sulit untuk mencuri data-data yang ada di handphone kita, di Android kita. Jadi sederet permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi, kita pengen mengingatkan kalian untuk tetap tenang. Itu adalah kunci pertama yang hari ini harus kalian laksanakan. Kalau kita terus-terusan gerusak-gerusuk, malah menjauhi kehidupan sosial atau mungkin lebih banyak menyendiri dan mengurung diri di dalam kamar, kita khawatir nanti bakal ada yang namanya bisikan-bisikan setan yang mungkin mengarahkan kita ke arah yang lebih buruk lagi. Ingat, kita tidak menginginkan lagi adanya korban yang terus berjatuhan karena aplikasi pinjaman uang online. Jadi tetaplah bergaul ya. Dan untuk masalah debt collector lapangan, hilangkan dan perbaikilah mindset kalian tentang takut akan didatangin debt collector. Berdasarkan pengakuan teman-teman yang mungkin hari ini sudah pernah langsung didatangi sama debt collector lapangan. Toh hari ini banyak debt collector lapangan itu ya cukup baik ya. Dan ketika mereka datang sopan dan santun, kita wajib kooperatif
Dan bila perlu ya kita suguhkan beberapa makanan dan minuman untuk menebus kelelahan kalian hari ini. Dan jelaskan bahwasanya kemampuan kita untuk melakukan pembayaran memang sudah benar-benar nggak sanggup. Oke, jadi mungkin itulah beberapa tips and trick yang mungkin bisa kalian buat ketika kalian sedang bermasalah dengan aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.